Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tony Keranggu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mau berbagi pengalaman, berbagi tips dan tutorial. Jangan memilih beternak kalau kita itu tidak pahami, kalau kita tidak tahu caranya ini. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan itu pun kalau konten saya ini bermanfaat bagi teman-teman. Ya, hitung-hitung sebagai tanda terima kasih lah ke saya. Karena saya ini real ya. Kalau saya itu real, saya tidak ngambil di Google ataupun nyontek-nyontek ke yang lainnya. Ini murni pengalaman saya. Nah, sesuai dengan judul, jangan memilih beternak kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak paham yang satu ini. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak paham cara mengobati ternak kita, itu alangkah baiknya hindari memilih untuk beternak. Karena apa? Niat hati kan kita beternak supaya menambah penghasilan. Kalau kita tidak tahu mengobatinya, itu akan membuat ternak kita habis. Karena ternak itu sangat rentan, terutama di unggas itu sangat rentan. Dan resikonya itu sangat banyak. Nah, kenapa kok saya memilih jalur beternak? Karena beternak itu menurut saya itu menguntungkan. Menurut saya pribadi itu menguntungkan. Ya, karena saya tahu cara mengobati, nek misale lagi aratan, nek misale kurang sehat, obatnya apa, saya tahu. Jadi saya memilih jalur beternak untuk menambah penghasilan. Ya, seperti ternak-ternak saya ini. Kalau ebes saya terus terang itu jual beli yang masih muda-muda ataupun yang siap kabar. Tapi kalau saya itu lebih memilih jalur beternak. Kenapa kok saya memilih jalur beternak? Ya, karena memang bidang saya itu beternak. Dari dulu saya dari SD itu udah beternak. Makanya saya lebih memilih beternak. Ya, awalnya sebelum saya tahu itu saya sering ruginya banget. Bahkan 40 ekor itu habis. 47 ekor. Makanya saya sarankan untuk teman-teman kalau misalkan ada niatan untuk beternak, itu pikir-pikir terutama di ternak unggas. Itu lebih baik difikirkan terlebih dahulu. Terkecuali cuma iseng-iseng, ya dilepas aja lah. Sebagai tabungan lah, tidak masalah. Nek misalnya hilang ataupun ya tidak masalah. Terus terang saya itu dulu banyak sekali rugi itu di ternak unggas ini, banyak sekali. Terus terang aja, saya pernah mati 47 ekor, pernah mati 11, pelihara dari kecil, saya jual pas masih besar itu mati lagi. Sering terjadi di saya itu. Terus terang saja, saya sarankan ke teman-teman, bukannya maksud untuk menjatuhkan mental teman-teman, enggak. Tapi lebih ke introspeksi diri lah, lebih ke buka wawasan kita. Kalau saya tutup poin aja, kalau kita tidak tahu cara mengobatinya, minimal itu kalau beternak itu cara mengobati itu nomor satu. Kalau masalah merawat itu kita bisa tanya-tanya ke tetangga atau ke yang lebih berprofesional atau yang lebih berpengalaman. Kita tanya-tanya caranya merawat ini apa, enggak apa-apa tanya. Tapi kalau yang satu ini jangan.
Kalau kita tidak tahu mengobati, oh ternak saya sakit ini, obatnya apa, itu telat sedikit aja. Kita kadang telat 1 jam itu udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus terang aja, alangkah baiknya mundur cari peliharaan lain yang seperti kambing kah, kalau niat kita untuk investasi. Rata-rata nih teman-teman itu yang peternak-peternak itu rata-rata punya skill mengobati ternaknya, dan itu sudah sukses, makanya mereka berani. Kalau kita baru pemula, alangkah baiknya hindari memilih jalan untuk beternak, hindari, karena bukannya untung malah buntung. Terus terang aja, jujur aja teman-teman, kalau saya tutup poin aja, saya pernah nih, saya berbagi pengalaman saya. Asal muasalnya saya itu memilih jalur beternak dulu. Waktu saya masih kelas 2 SD, saya dikasih pitik sama almarhum kakek saya. Nah, pitik tersebut saya jual, laku dulu itu laku berapa ya? Laku 6.500 kalau nggak salah. Nah, akhirnya saya tukar dengan yang BK. Ternyata sama pedagangnya itu saya dikasih yang kurang sehat. Nyampe di rumah 1 hari 1 malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya kok saya penasaran, akhirnya saya beli lagi, saya pelihara yang baru netas. Akhirnya sukses. Saya beli yang baru netas. Waktu itu 9 ekor apa berapa ya, lupa saya. Pas besar-besar saya jual lagi, saya belikan yang kecil-kecil, jadi 30 ekor. Setelah 30 ekor, hidupnya itu kalau nggak keliru 21 apa 22 itu yang hidup. Jadi saya pas udah besar, umur 7 bulan 8 bulan, saya jual, saya beli ke bebek. Nah, bebek itu kan tahan terhadap sakit kalau bebek. Tapi kalau yang satu ini jangan macam-macam. Terus terang aja. Jadi saya jual yang 20-an ekor, 22 ekor. Saya belikan anakan bebek. Saya umbar. Nah, setelah besar bebeknya itu saya jual. Saya belikan ke hewan ini lagi, peliharaan ini, ternak ini lagi, kembali ke ini lagi. Nah, saya beli waktu itu umur 3 bulanan. Saya beli itu 47 ekor. Nah, pas 47 ekor, saya ke pasar lagi. Niat saya itu mau beli satu untuk tak jadikan pejantan. Malah ludes semua. Padahal cuma mendatangkan 1 ekor dari pasar, itu resikonya imbasnya ke 47 ekor. Nah, cuma dulu masih belum ada vaksin dulu. Nah, lama-lama saya tanya ke tetangga itu, namanya Om Bang. Om, supaya tahan terhadap sakit itu dikasih apa? Vaksin katanya, vaksin ND Lasota. Itu dulu harganya 4.000, bisa untuk 50 ayam. Ditetesin di lubang hidung dan mata yang kanan, sebelah kanan itu. Akhirnya saya beli, ya alhamdulillah. Nah, terus saya belajar itu. Kalau nafsu makannya kurang, dikasih apa? Akhirnya cocok di tomat. Kalau senot dikasih apa? Akhirnya cukup beri minum, jangan sampai habis airnya itu. Terus kita pisahkan itu supaya tidak cepat menular. Saya terus itu gali ilmu itu. Nah, makanya bukannya untuk
eh, mendonkan mentalnya teman-teman, enggak, bukan. Niat saya supaya teman-teman ini lebih berhati-hati dan lebih menimbang lagi lah. Cocok enggak kalau saya ternak ini. Kalau untungnya untung, kalah jauh itu. Ternak sapi, kambing itu kalah. Karena modal minim kita dapat untung dalam jangka beberapa bulan kita sudah jual. Modalnya minim sekali, perawatannya gampang. Cuma gampang bagi yang sudah punya pengalaman mengobatinya. Intinya kalau beternak itu cuma satu, pandai mengobati, itu aja. Maaf, bukannya mau mendonkan mentalnya teman-teman, enggak. Bukan mau menjatuhkan atau enggak ada niatan seperti itu. Kita cuma sharing aja, sharing pengalaman saya pribadi. Jadi supaya lebih hati-hatilah ke depannya. Jangan sampai kita niat untung malah jadi buntung. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.